Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat login pada aplikasi website. Untuk bahasa pemrogramannya kita akan menggunakan PHP native, dan bagi kalian yang belum mempraktekkan cara membuat halaman login dengan Bootstrap dan cara membuat file koneksi database di PHP, silakan kalian tonton dan dipraktekkan terlebih dahulu, karena pada tutorial kali ini akan melanjutkan dari dua video sebelumnya. Untuk link video nanti akan saya taruh di bagian pojok kanan atas, kalian bisa klik, atau di kolom deskripsi video ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai tutorial cara membuat login pada aplikasi website. Pertama, kita nyalakan Accent terlebih dahulu, kemudian aktifkan Apache dan MySQL. Jika sudah, kita buka browser, kita tulis localhost 280, kemudian kita pilih phpMyAdmin. Nah, di sini kita akan membuat database, tabel, dan kolom. Tapi kita di minggu lalu sudah membuat database, kita lanjutkan menggunakan database di tutorial yang sebelumnya. Di tutorial sebelumnya kita membuat database yang bernama appku. Nah, ini tabelnya masih kosong. Kemudian kita buat tabel tbl_pengguna, atau bisa tbl_user. Untuk penamaan bebas, tergantung dengan tabel itu digunakan untuk menyimpan data apa, dan nanti digunakan untuk menyimpan data-data dari pengguna aplikasi. Untuk kolom ini kita isi 4, nanti kita gunakan sebagai untuk kolom ID pengguna, kemudian username, password, dan nama lengkap. Kemudian kita klik go. Nah, kita mulai deklarasikan kolom yang ada di tabel tbl_pengguna. Pertama kita ID pengguna, kemudian username, password, kemudian nama lengkap. Nah, untuk tipenya ID kita gunakan integer, kemudian username kita gunakan varchar, password juga varchar, nama lengkap juga varchar. Nah, untuk panjang kita maksimalkan, kita bisa isi 255. Nah, kalau sudah kita tentukan nama, tipe, dan panjangnya, kemudian kita geser ke kanan, kita atur untuk indeks dan AI atau auto increment. Nah, untuk indeks itu biasanya dia ada di bagian ID dan sifatnya adalah primary key atau kata kunci utama. Kita klik dulu tadi primary key. Nah, kalau ada muncul seperti ini, add index, kita klik go aja. Kemudian di bagian auto increment kita aktifkan. Nah, untuk auto increment ini berarti nanti dia akan menambah data secara urut. Jadi nanti kalau ada data 1, 2, 3, nanti yang bagian kolom ID pengguna ini akan terisi secara otomatis dan urut. Kalau sudah, nanti kita klik simpan di bagian bawah sini, save. Nah, kalau sudah jadi, nanti di bagian pojok kiri ini di appku nanti akan ada muncul tbl_pengguna atau nama tabel yang kita buat tadi. Nah, di sini sudah ada tbl_pengguna. Nah, kemudian kita
inject database atau kita tambahkan data ke dalam TBL pengguna. Caranya kalian klik dulu di bagian TBL pengguna sampai di bagian sini, bagian atas ini aktif di TBL pengguna. Nah, kemudian untuk menambahkan, kalian bisa menggunakan query SQL atau menggunakan menu insert. Kita gunakan menu insert biar lebih mudah. Nah, di sini akan ada kolom-kolom yang harus kalian isi datanya. Nah, untuk kolom yang bersifat auto increment ini nanti kalian tidak perlu mengisinya karena nanti dia akan terisi secara otomatis. Kita isi misal username-nya admin, password-nya admin, nama lengkapnya administrator. Kemudian kita klik go. Nah, ketika muncul notifikasi one row inserted, berarti dia sudah menyimpan data yang kita masukkan tadi. Untuk cara pengecekannya, kalian bisa klik browse ini. Nah, nanti di sini akan ada datanya. Nah, untuk ID pengguna ini tadi padahal kita isi kosong, tapi dia secara otomatis akan mengisi nomor dimulai dari 1. Kemudian username-nya admin, password-nya admin, nama lengkapnya administrator. Kemudian kita coba tambahkan lagi datanya. Kita klik menu insert. Kemudian username-nya kita isi bebas, kalian boleh menggunakan nama kalian atau nama akun Instagram atau apa. Kemudian passwordnya, nama lengkapnya, kemudian kita klik go lagi. Nah, ketika muncul one row inserted berarti dia sudah menyimpan. Kita cek di menu browse. Nah, ini sudah ada. Kalau database, tabel, dan datanya sudah ada, kita bisa lanjut untuk membuat PHP-nya. Kemudian jika dari database sudah selesai, kita mulai membuat sintak PHP loginnya. Kita buka Visual Studio Code terlebih dahulu. Kemudian kita buka folder project website kita. Nah, jika sudah, di sini di minggu lalu kita ada index, ada koneksi. Nah, sekarang kita tambahkan dulu satu file baru. Kita beri nama process underscore login.php. Kemudian kita beri echo cek tampil. Sudah kita kembali lagi ke index. Nah, sekarang kalian perhatikan di bagian tag form. Nah, untuk action ini berarti kita akan memproses data dari form ini ke file PHP yang mana. Nah, kita akan arahkan ke process underscore login.php. Untuk metode kita akan menggunakan post. Kemudian kita tambahkan satu atribut lagi, type multipart /form data. Nah, kegunaan type ini sebenarnya untuk mengirim data yang berupa file, tapi kita tambahkan tidak masalah. Kemudian setelah itu kita coba jalankan file index, apakah dia sudah bisa berpindah. Login. Nah, ini halamannya, kita klik login, dia nanti harusnya berpindah ke process underscore login.php. Nah, dia sudah berpindah ke sini. Nah, sekarang kita buat sintak PHP untuk pengecekan loginnya. Nah, di sini
kita buat variabel baru, username sama dengan untuk mengambil nilai dari input tipe yang bernama username. Kemudian variabel password untuk mengambil nilai data dari input type yang mempunyai name password. Kemudian kita echo username, kemudian kita copy paste saja br, kita buat ini, kita tampilkan password. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu artinya ini apa. Username, variabel username mengambil nilai dari input tipe yang namanya adalah username. Nah, kita cek di index.php. Nah, di sini ada input tipe text yang namanya adalah username. Berarti nanti variabel username akan mengambil nilai dari input tipe ini. Kemudian untuk password sama. Jadi nanti untuk cara kerjanya seperti itu. Kemudian kita coba dulu apakah sudah berjalan. Kita back, kemudian jangan lupa di reload. Nanti kalau setiap melakukan perubahan di HTML kita harus melakukan reload. Kita coba isi dengan tadi admin login. Nah, ini sudah menyimpan admin. Dan kita back lagi, Latif Pradana Latif. Kita reload dulu. Nah, formnya sampai kosong, baru kita coba. Oh, ini Latif typo nih. Nah, jadi untuk pengambilan nilai dari form ke variabel sudah jalan. Nah, sekarang kita mulai membuat sintaks untuk pengecekan ke database. Nah, kita akan merubah di proses _login. Nah, sekalian kita di sini akan menggunakan yang namanya session. Nah, session ini nanti akan kita jelaskan di setelah kode ini berjalan ya. Jadi nanti session itu apa nanti kita coba bahas di sini setelah selesai. Kita gunakan dulu session start. Ini berarti nanti saya beri komen untuk memulai session pada website. Nanti saya beri komen ini untuk mengambil data dari form. Jika sudah, kita hapus saja. Berarti ini sudah bisa menangkap data dari form. Kemudian kita akan memanggil file koneksi terlebih dahulu di file proses _login ini menggunakan include, memanggil file koneksi. Jadi nanti untuk koneksi kita panggil filenya menggunakan include koneksi.php titik koma. Nah, jika file koneksi sudah kita panggil, session sudah kita nyalakan atau kita start, variabelnya juga sudah bisa menangkap data dari form, kita mulai membuat query. Nah, query ini digunakan untuk mengambil data dari database dan kita cocokkan dengan apa yang dimasukkan oleh user atau pengguna. Kita gunakan select
bintang from nama tabelnya tbl pengguna. Nah, jika kalian lupa, kalian bisa lihat di database ini tbl pengguna. Kemudian setelah itu select bintang from tbl pengguna where, dimana kolom username akan kita cocokkan dengan variabel username. Nah, ini untuk memisahkan antara ini titik ini untuk memisahkan antara variabel dengan query SQL-nya. Dan kolom password harus sesuai dengan variabel password. Kalian tutup dengan titik koma. Nah, jika sudah, kita echo lagi query-nya. Kemudian kita cek dulu apakah query SQL ini sudah sesuai atau belum. Kita kembali lagi ke form login, kita reload dulu, kemudian kita masukkan admin, kemudian kita klik login. Nah, kok ini ada tulisan koneksi berjalan? Nah, ini kan berasal dari include tadi. Kalau mau dihilangkan, nanti di pengecekan koneksinya kalian bisa hapus echo-nya. Kemudian kita ambil query-nya ini, kita copy, Ctrl C, kemudian kita arahkan, kita kembali ke PHP admin, kita buka tabel pengguna, kita update di tabel pengguna, kemudian kita pilih menu SQL, kita paste dulu di sini, kemudian kita go. Nah, jika nanti ada tabel data yang muncul, berarti ini sudah sesuai query-nya. Jadi nanti dia mencocokkan username admin, password admin itu ada di database atau tidak. Nah, jika sudah sesuai seperti ini, kita lanjut kembali ke proses underscore login. Kita tinggal eksekusi query-nya. Kita buat $data sama dengan mysqli underscore query tab. Nah, di sini sama, kita ambil $koneksi. Nah, $koneksi ini berasal dari file koneksi. Nah, ini di bagian sini. Nah, kita mengambil koneksi yang ada di file ini, variabel koneksinya. Kemudian koneksi menjalankan query. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita beri pengecekan if. Tapi sebelum kita beri if, kita gunakan dulu cek. Kita hitung ada berapa baris data yang ditemukan dari query tersebut pakai mysqli numRow. Kita ambil dari data. Nah, baru kita nanti gunakan pengecekan if jika cek lebih dari 0, berarti kan username dan passwordnya ada, maka kita akan membuat session. Nah, ini menggunakan baris mysqli which array, kita ambil dari
$data. Nah, fetch array ini function yang digunakan untuk memecah array. Nah, nanti kita bahas juga array itu apa. Kemudian baru kita mulai membuat sessionnya. Kita buat session ID pengguna, kita ambil dari baris pengguna. Kita copy paste aja biar lebih cepat. Kemudian username kita ambil dari username, kemudian password kita ambil dari password, kemudian nama lengkap kita ambil dari nama lengkap juga. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita nanti akan pindah ke header, pindah atau redirect ke header menggunakan header location kedua, katakanlah dashboard.php titik koma. Nah, untuk s nya kita arahkan lagi ke login karena tidak ada data yang ditemukan, berarti kita arahkan lagi ke index. Nah, setelah ini kita coba dulu apakah query-nya berhasil, sintaknya berhasil. Reload dulu, admin login. Nah, dia object not found. Nah, ini dashboardnya belum kita buat, makanya dia masih error. Berarti ini sudah sesuai. Nah, kita coba kembali lagi, kita reload, kita coba masukkan salah, misal adminku juga kita salahkan. Nah, dia akan kembali lagi ke login, adminku passwordnya admin. Nah, ini berarti sudah jadi untuk pengecekannya. Tinggal nanti kita bikin dashboardnya terlebih dahulu. Kita mulai bikin dashboard, kita buat file dashboard.php. Nah, di halaman dashboard ini kita coba tampilkan sessionnya. Kita buat data dasar, kemudian jangan lupa kita mulai session start. Baru nanti kita beri ucapan selamat datang, itu session. Kita ambil bagian nama lengkap seperti ini. Nah, nanti kalau kalian mau menampilkan session yang untuk username, password, ID pengguna, nanti sama, tinggal di kolom ini kalian ganti. Kita coba cek dulu apakah sudah bisa. Selamat datang administrator. Nah, di sini kita bahas tentang session. Jadi untuk aplikasi website itu ada sesi user, di mana nanti kita bisa kembali ke halaman tersebut dengan login yang sudah kita lakukan. Jadi misal kamu balik ke sini ke halaman login, kemudian kamu ke dashboard lagi, kamu reload lagi,
Nah, ini dia masih ada di sesinya administrator. Nah, untuk menghilangkan sesi kita harus membuat logoutnya. Tadi kan ada proses login, berarti harus ada proses logoutnya. Nah, di sini untuk membuat logout kita buat lagi file baru. Dan di sini di folder utama bagian sini. Nah, kita bikin logout.php. Nah, ini kita tinggal buat PHP, kemudian sama kita mulai start lagi dulu session start, kemudian kita pakai perintah atau function unset. Kita akan menghilangkan session ID pengguna, kemudian koma. Nah, ini kita biasa copy paste saja biar cepat. Nah, untuk isiannya kan sama, username, password, kemudian nama underscore lengkap. Nah, yang terakhir kita harus matikan menggunakan session destroy. Ini sudah, tinggal kita di dashboard tadi kita buat satu href yang ngelink ke logout.php. Klik di sini untuk logout. Sudah, kita tes dulu. Reload. Nah, ini kita klik di sini logout dulu. Nah, dia kan ke halaman logout.php. Nah, ketika kamu masuk langsung ke dashboard, nah dia error karena sesinya tidak ada. Nah, sebenarnya nih kita bisa pasang if untuk pengecekan. Ketika ini kosong, dia langsung redirect ke login. Nah, itu bisa. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan dicoba. Jika ada pertanyaan, seperti biasa kita bisa berdiskusi melalui Microsoft Teams. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dipraktekkan. Terima kasih.